Kita bisa prepare dulu di waktu malamnya ya, malam hari sebelum ikat kita prepare dulu pulut. Apalagi kalau pekerjaan mereka emang tukang pikat, kebanyakan mereka membawa pulut banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya masih di channel Kicau Strike. Jadi kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman ya tentang manfaat pipa pralon seperti ini ya. Waktu itu ada yang bertanya, temen pemikat juga, tukang pikat juga dari Sumatera ya. Jadi kenapa di Jawa itu kok suka mikat menggunakan pulut setik yang dimasukkan ke dalam pipa pralon? Nah, jadi kita bahas kekurangan dan kelebihan pipa pralon tempat pulut seperti ini ya. Sekarang kita bahas dulu tentang kelebihannya. Jadi kelebihannya, enaknya itu apa sih? Terus kenapa kalau pemikat Jawa sukanya menggunakan pipa pralon begini ya? Terutama buat teman-teman pemikat yang berada di daerah kaki gunung ya. Kaki gunung itu mereka lebih suka mikat burung dengan menggunakan pulut setik dan tempat pipa pralon seperti ini. Yang pertama kita bahas dulu kelebihannya. Untuk kelebihannya, yang pertama lebih simple, lebih praktis. Jadi kalau kita menggunakan pipa ini biasanya ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12 ya. Bahkan juga kadang ada yang sampai 20 pralon ya disusun jadi satu seperti ini ya. Yang pertama tujuannya simple. Yang kedua itu hemat waktu. Hemat waktu dalam arti kita bisa meringkas waktu. Kalau seumpama besok kita mau mikat, nah jadi kita bisa prepare dulu di waktu malamnya ya, malam hari sebelum mikat kita prepare dulu pulut sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin pakai 8 pulut setik atau 10 pulut setik atau berapa yang kita mau. Jadi pada waktu kita udah nyampe ke hutan, kita nggak perlu pasang-pasang pulut lagi. Apalagi kalau pekerjaan mereka emang tukang pikat, kebanyakan mereka membawa pulut banyak. Dan kalau seumpama mereka masang pulutnya di hutan di waktu pagi hari mau mikat burung, otomatis itu bakalan memakan waktu ya. Bener nggak? Itu pengalaman dari saya seperti itu. Kelebihan selanjutnya, menggunakan tempat pipa pralon seperti ini itu mudah dibawa kemana-mana ya, mudah dibawa kemana-mana ya, tinggal kita gendong aja begini. Nah, ya kan, kalau kita di hutan, kita jalan pun ke semak-semak pun ya kita tinggal amanin aja jalan begini ya kan, bisa terhindar dari apa namanya ranting-ranting atau pohon-pohon atau semak-semak yang berada di sekitar kita. Apalagi kalau kita mau pindah dari spot satu ke spot lain ya, terus spot berikutnya lagi, dan kita menggunakan motor, itu lebih enak, tinggal kita gendong, kita jalan, itu lebih simple, lebih aman. Nah, sekarang kita bahas untuk kekurangannya. Di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan. Jadi kekurangannya menggunakan tempat pulut seperti pipa pralon ini, apabila pulut kita sudah jelek ya, atau pulut kita kualitasnya kurang bagus, maka ketika kita memasukkan ke pipa pralon, dan kalau kita ambil itu pulutnya bakalan pada nempel ya. Jadi pulut yang terlalu lembek, biasanya pulut yang terlalu lembek, apalagi berbahan menggunakan apa namanya
lem tikus sama getah karet cair ya. Tapi kalau lem tikus campur getah karet yang sudah matang atau getah karet yang keras dicampur sama lem tikus mungkin agak mendingan. Cuman kalau getah karet yang cair sama lem tikus itu hasilnya bakalan lembek, dan ketika kita masukkan ke sini maka ketika kita lepas itu dari tempat pipanya seperti ini, biasanya itu akan nempel dan pulutnya berantakan di pipanya. Tapi kalau seandainya pulutnya bagus ya, kualitas pulutnya bagus ya, itu nggak masalah. Ini saya nggak dikasih air, ini nggak dikasih air, tapi karena pulutnya bagus jadi kita masukkan gampang, dan kita tarik pun itu gampang juga ya, mudah kita tarik. Yang penting ada triknya, jadi ketika kita narik juga nggak asal narik ya, jadi sambil kita puter. Nah tuh, sambil kita puter pelan-pelan. Ya tujuannya biar pulutnya itu nggak rusak, nggak ketinggalan di pipa pralonnya, jadi harus kita puter. Nah seperti ini aja ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru nanti. Nah tapi kalau kualitas pulutnya kurang bagus, pasti ketika kita lepas dari pipa pralon nanti di sini pada bolong-bolong ya. Kalau nggak bolong-bolong ya di sini pada berantakan di sini. Terus cara menggunakan pulut yang kita tempatkan di pipa pralon seperti ini ya, tinggal kita ambil satu-satu, kita taruh ya di pohon-pohon, bisa diikat pakai karet, bisa ditaruh dari batang ke batang ya, atau bisa juga diikat pakai tali rapiah ya. Untuk penempatannya juga gampang, jadi tinggal kita copot aja, kita masukkan lagi, terus kita pindah ke tempat satu ke tempat lain, itu akan lebih mudah dan simpel. Oke, paham bosku ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, kelebihan dan kekurangan menggunakan pipa pralon untuk tempat pulut ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lengket, salam kicau strek.